Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan printer Epson L1455. Yang mana printer L1455 ini sudah sering saya bahas ya di video-video yang lalu. Nah, jadi untuk kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan berdasarkan pengalaman saya selama mengoperasikan atau memiliki ya printer Epson L1455 ini yang sudah kurang lebih hampir 3 tahun ya. Nah, jadi sahabat Om Dea, untuk yang pertama, kelebihan ya selama ini yang saya rasakan selama mengoperasikan dari printer L1455 ini adalah printer ini multifungsi dan kaya fitur ya. Jadi sebagaimana diketahui bahwa printer Epson L1455 ini banyak sekali fiturnya ya. Salah satunya fitur duplek atau cetak atau copy ataupun scan bolak-balik ya. Nah, itu menjadi salah satu fitur andalan dari Epson L1455. Kemudian sahabat Om Dea, kelebihan yang kedua, hasil cetak foto memuaskan ya. Jadi selama ini saya mencetak foto dari mulai ukuran A4 sampai A3 itu termasuk sangat memuaskan hasilnya ya, walaupun hanya 4 tinta ya, 4 macam tinta. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga, untuk print speed dan copy speed ya, atau kecepatan dalam mengcopy atau mencetak, itu bisa dikatakan memuaskan ya. Artinya printer ini sesuai dengan spek ya. Jadi untuk untuk kecepatan mengcopy atau cetak dokumen standar atau plain paper ya, kalau di fotokopi black white ya atau hitam putih itu sampai 32 lembar per menit ya, atau 32 halaman per menit. Nah, untuk yang warna, untuk cetak warna atau kopi warna itu sekitar 20 ppm ya, atau 20 halaman per menit. Nah, kemudian untuk kelebihan yang keempat, jadi printer ini bisa mencetak dokumen secara wireless atau melalui jaringan WiFi ya. Tidak ada WiFi pun ya di rumah kita atau di tempat kerja kita, tidak ada jaringan WiFi pun, ini masih bisa wireless. Jadi ada WiFi bawaan dari printer ini. Nah, jadi itu merupakan kelebihan dari printer L1455. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, kelebihannya ini pengoperasian. Dalam pengoperasian ini printer R1455 ini termasuk cukup mudah ya, cukup mudah karena panel-panel yang ada di layar monitor ini sangat peka ya terhadap sentuhan jari kita ya, jadi sangat mudah pengoperasiannya. Kemudian selanjutnya kelebihan yang keenam adalah performa ya, performa yang handal. Jadi selama ini saya memakai produk Epson, memang dari segi ketahanan atau performa ya, mungkin di antara printer-printer yang ada di
Indonesia mungkin yang paling handal ini Epson ya. Kemudian kelebihan selanjutnya untuk ukuran dokumen, nah ini termasuk paling unggul di kelasnya ya, karena ada ukuran A3. Nah, kemudian selanjutnya sahabat Omdea, untuk kelebihan yang ke-8, tinta cukup irit ya, tinta cukup irit karena secara spek untuk satu botol 100 ml tinta hitam ya, black inknya itu bisa mencetak sampai antara 4.500 sampai 8.000 ya. Jadi ya termasuk cukup irit ya, dengan teknologi precision core. Kemudian nah itu menjadi salah satu keunggulan dari Epson L1455 ini. Nah, jadi yang saya rangkum di video ini kelebihan, ada 8 kelebihan ya. Mungkin kalau sahabat Omdea kebetulan pernah punya printer L1455 ini, atau merasa puas dengan pemakaian printer ini, boleh nanti nambahkan untuk kelebihan dari printer ini di kolom komentar ya sahabat Omdea. Nah, kemudian dari kelebihan-kelebihan tersebut ada beberapa kekurangan ya, kekurangan dari printer ini. Untuk yang pertama, untuk masalah harga lumayan mahal ya. Waktu itu saya beli di range harga 12-13 juta. Nah, mungkin untuk saat ini sekitar 11-12 juta ya. Nah, itu untuk range harga. Jadi termasuk ya mahal lah, termasuk lumayan mahal gitu ya. Terus yang kedua, kekurangan yang kedua adalah kaset 2 sahabat Omdea. Jadi kaset yang ini nih sahabat Omdea, nah ini, jadi kaset 2 ini saya pakai untuk menyimpan kertas F4 ya, atau legal. Nah, jadi kelemahannya pada saat kita mengcopy banyak atau mencetak banyak itu sering dalam misalkan 10 atau 20 lembar itu bisa lebih gitu ya, keluarnya tuh bisa lebih karena ada yang ikut tuh yang kosong. Nah, jadi lengket gitu. Nah, ini entah dari rollnya atau bagaimana, saya juga kurang tahu persis ya. Nah, kebetulan sahabat Omdea, saya printer 1455 ini punya 2 ya, ada 2 unit. Nah, kebetulan yang ini, yang unit yang ini roll bawahnya udah agak lemah ya. Jadi ketika mengcopy atau mencetak dokumen F4 dalam jumlah yang lebih dari 1 gitu ya, katakanlah banyak gitu, nah itu akan sering menggulung, jadi keluarnya bisa 5, bisa 10 sekali keluar itu. Nah, itu jadi roll bawah sudah lemah ya, yang roll tariknya itu. Kemudian kekurangan selanjutnya itu ada di ini sahabat Omdea, ada di ADF ini ya. Jadi untuk scan atau copy bolak-balik ya di lewat ADF atau automatic document feeder itu hanya diperuntukkan untuk kertas yang tipis ya, 70-80 GSM. Jadi kalau untuk kertas tebal seperti
piagam penghargaan, terus kemudian surat pernyataan tanah dan sebagainya yang dicetak di kertas kayak kertas linen gitu ya. Nah itu sudah dipastikan nyangkut ya sahabat Omdea. Nah jadi untuk ADF-nya hanya diperuntukkan untuk kertas yang tipis. Nah kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah kertas tebal sering nyangkut ya. Jadi kalau kita misalkan mencetak makalah, nah kemudian covernya itu kita masukkan di tray sini ya sahabat Omdea. Nah itu jadi sering nyangkut ya sahabat Omdea kalau untuk kertas tebal kayak kertas sampul. Nah itu sering nyangkut. Mungkin kalau untuk 1-2 lembar bisa, tapi kalau untuk jumlah banyak, nah itu kebanyakan menggulung atau nyangkut ya. Nah kemudian selanjutnya untuk kecepatan kopi ya dalam jumlah banyak, terutama di tray yang bawah ya, di kertas F4 itu ketika mengkopi banyak setelah melewati 40-50 lembar itu kecepatannya menurun. Nah entah bagaimana, saya lihat yang 2 unit yang saya punya ini dua-duanya memang seperti itu. Jadi ketika melewati 50 lembar itu udah mulai berkurang gitu kecepatan cetaknya itu. Nah itu menjadi salah satu kekurangan ya. Untuk selanjutnya sahabat Omdea, kekurangan yang kelima. Nah di sini kan selain 2 tray yang ini ya sahabat Omdea dengan ini nih. Nah jadi ada 2 tray kertas, itu ada tray kertas lagi di belakang. Nah jadi tray yang di belakang ini hanya mampu menampung 1 lembar gitu ya, hanya mampu menampung 1 lembar kertas, jadi tidak bisa banyak. Nah sedangkan selama ini jadi berharap di belakang itu ya, tray belakang itu bisa menampung banyak karena untuk kertas-kertas tebal. Nah jadi kalau nggak dimodifikasi itu nggak bisa ya sahabat Omdea, tetap hanya 1 lembar. Nah itu menjadi kekurangan daripada Epson L1455 ini. Kemudian selanjutnya sahabat Omdea, untuk kekurangan yang ketujuh ini tidak bisa menyimpan scan ya, artinya tidak ada memori untuk scan. Artinya kalau kita mencetak lewat sini sahabat Omdea, nah, kalau kita mencetak atau scan lewat sini ya, jadi nggak bisa duplek, artinya nggak bisa bolak-balik gitu ya. Karena kalau kayak di fotokopi Kyocera ya yang harganya 7-8 juta itu, ketika misalkan dokumen itu bolak-balik, jadi kita scan dulu, tutup, kemudian dokumen kita balik, kita tutup lagi, kita scan, nah itu bisa. Nah sedangkan ini nggak bisa ya, jadi nggak bisa seperti itu. Nah, ini jadi salah satu kekurangan daripada Epson L1455 ini. Nah kemudian yang sangat penting lagi ya sahabat Omdea, dengan harga yang lumayan mahal ya, untuk range harga 11 juta sampai 12 juta pada saat sekarang ini ya. Nah ini tidak ada fitur borderless ya, jadi sangat disayangkan kenapa Epson tidak menyertakan fitur borderless gitu ya. Nah jadi itu sahabat Omdea.
sampai ada orang bilang bahwa ini produk gagal gitu ya. Tapi kalau perlu saya garis bawahi, mungkin sahabat Omdea bukan gagal ya, tapi salah peruntukan. Nah, jadi saya kasih solusi. Sahabat Omdea bisa membeli printer L1455 ini untuk prioritasnya di cetak dokumen dan fotokopi ya. Untuk scan, cetak dokumen, fotokopi. Jadi kalau untuk lain-lain sahabat Omdea, itu saya kira kayak cetak undangan atau mencetak dokumen yang tebal-tebal gitu, saya kira nggak pas ya. Nah, saya sendiri untuk mencetak undangan itu nggak pernah di printer ini. Memang pernah dipakai untuk uji coba aja, untuk uji coba bagaimana sih kertas tebal bisa apa enggak. Nah, ternyata banyak menggulung dan banyak nyangkut gitu ya, paper jam. Nah, jadi memang peruntukannya hanya untuk pencetak dokumen dan fotokopi aja. Jadi kalau untuk lain-lain, nah jangan berharap banyak dengan printer ini gitu. Nah, jadi itu sahabat Omdea, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang kelebihan dan kekurangan printer Epson L1455 ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini apabila video ini bermanfaat ya sahabat Omdea. Jadi itu sahabat Omdea, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.